Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bertemu kembali di dalam acara edukasi isi investing yang pada hari ini meningkat pada seri isi investing yang ke-6 ya, part 6 yang merupakan lanjutan dari part-part sebelumnya. Diketahui bahwa basic isi investing ini nantinya akan mungkin sampai dengan part ke-10. Baik, setelah kita mempelajari atau mengikuti sesi-sesi isi investing dari part 1 dengan part sampai dengan part 5, maka sampai dengan hari ini kita meningkat kepada part 6 yang merupakan urutan dari part-part sebelumnya. Perkenankan saya izin share presentasi yang akan saya lakukan pada hari ini. Ya. Baik, sesuai dengan urutan strategi investasi, cara-cara yang benar dengan melakukan strategi investasi, antara lain kita pada part 6 ini akan membahas apa yang dinamakan dengan risk and money management. Ya, mengapa kita harus mempelajari ini? Karena kalau kita ingin menjadi investor yang berhasil dan berhasil sampai sampai memperoleh sasaran kita, yaitu memperoleh keuntungan dari investasi kita maupun trading kita di pasar modal, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang risk and money management ini merupakan langkah ke-6 dari apa yang kita sampaikan dari langkah-langkah sebelumnya. Baik, seperti kita ketahui bersama, investasi di pasar modal itu adalah ya peluang usaha yang sangat menjanjikan, seperti disampaikan di sesi-sesi sebelumnya, bahwa bisnis ya, itu diketahui bisnis, investasi dan trading adalah kita harus treat, kita harus lakukan, kita harus istilahnya treat itu apa dalam bahasa Indonesia? Kita harus treat sebagai bisnis ya. Itu yang merupakan peluang usaha atau peluang bisnis yang sangat menjanjikan dengan pencapaian keuntungan puluhan, ratusan, bahkan ribuan persen. Ini mungkin terlalu exaggerate apa yang akan saya sampaikan ini ya, ribuan persen ya. Akan tetapi memang itu bagi para profesional mungkin saja itu tercapai. Hanya saja seperti kita katakan bahwa high risk, high return. Nah, untuk trader, ini sebagai konsekuensinya daripada high risk ya. Untuk trader, 85% dari trader pemula itu biasanya hilang dari peredaran pada tahun pertama. Dan sebagian dari mereka ini mengalami malah sampai dengan kebangkrutan. Karena apa? Ya, karena mereka tidak melakukan persiapan-persiapan selayaknya seorang investor atau trader yang harus melakukan persiapan secara sistematis, ya, secara mendalam, strategi-strategi dan taktik-taktik untuk menjadi investor dan trader yang berhasil. Nah, kalau 25% dari pemula ya, dari pemula itu hilang, maka tentunya sisanya hanya 15% yang tersisa. Seperti saya katakan tadi, dari 15% ini adalah mereka-mereka yang menyiapkan dirinya dengan baik, dengan mencari ilmu, dengan memahami apa yang seharusnya mereka persiapkan, mereka lakukan sebelum terjun ke dunia usaha yang sangat menjanjikan ini, ke dunia investasi dan trading yang sangat menjanjikan.
Dengan ilmu dan cara-cara trading yang benar, high risk, high return, ini sudah saya ulangi berulang-ulang, dapat dirubah menjadi low risk, high return. Ini, walaupun demikian, tidak semuanya bisa melakukannya. Biasanya kembali hanya 15% yang bisa melakukannya. Saya melihat di sini dari 200 orang anggota G-Club Investor FFI, FMI, Easy Investing Group ya, yang hadir 18 orang, sedangkan semuanya adalah 200 orang. Memang kita akan upload di YouTube ya, akan upload di YouTube presentasi ini. Akan tetapi dengan sendirinya dengan upload di YouTube, maka tidak akan ada kesempatan bagi member-member untuk melakukan tanya jawab dengan tutor. Sedangkan tanya jawab itu sangat penting sekali. Jadi tidak apa-apa, asal mereka benar-benar juga yang menjadi anggota grup itu serius dengan juga melihat YouTube presentation saya dengan melihat rekaman di YouTube-nya. Silakan saja tidak hadir. Akan tetapi dengan tidak hadir tentunya akan kehilangan kesempatan untuk berdiskusi di antara kita bersama. Seperti saya melakukan diskusi, misalnya kita melakukan diskusi dengan salah satu peserta dari Ambon, kalau tidak salah Ibu Windasari ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang dinamakan risiko ya? Potensi trading dan investasi ini, potensi keuntungannya ini merupakan ulangan dari presentasi isi trading part 1 ya. Merupakan potensi keuntungannya adalah sangat tinggi. Walaupun demikian, potensi keuntungan yang sangat tinggi ini adalah juga didampingi oleh risiko yang sangat tinggi. Jadi high return, high risk. Apa yang dinamakan risiko? Risiko adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh sesuatu atau beberapa kejadian. Ya, risiko investasi, kemungkinan bahwa investasi akan gagal atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau malah mengalami kerugian. Bagi trader, biasanya kerugiannya itu bukan berupa kerugian saja, akan tetapi hilang hampir sampai dengan seluruh modalnya. Walaupun demikian, dengan money management yang baik, seperti saya sampaikan pada sesi-sesi sebelumnya, dengan money management yang baik, meskipun si trader itu kehilangan seluruh modalnya karena adanya kerugian, tetap dia bisa survive. Karena apa? Karena dana yang digunakan untuk trading itu hanya 5% dari keseluruhan modal yang dia miliki. Jadi itu diketahui bahwa Anda itu bisa menjadi investor, bisa menjadi trader ya. Bisa menjadi kedua-duanya. Sebagai trader bahwa mungkin saja kerugian Anda itu memungkinkan Anda bangkrut. Akan tetapi dengan money management yang telah saya sampaikan, dengan hanya menggunakan 5% dari modal Anda untuk melakukan trading, maka maksimum Anda akan hanya kehilangan 5% dari seluruh total modal Anda. Ya, oke. Semua investasi itu mengandung risiko. Jangankan investasi di pasar modal, yaitu investasi di saham maupun trading saham. Deposito pun bisa mengandung risiko, yaitu apa? Banknya gagal bayar, bangkrut banknya. Itu semua mengandung risiko. Ya, nah itu tadi kita berbicara mengenai risiko ya. Nah, sekarang ini kita akan berbicara mengenai apa itu money management. Investasi dan trading itu memerlukan modal. Jadi kita
tidak bisa berinvestasi dengan modal dengkul ya. Kita harus memiliki dana untuk bisa melakukan investasi maupun melakukan trading. Kita harus dapat melindungi modal serta keuntungan yang telah dicapai. Ini harus dilindungi modal itu, jangan sampai habis. Karena jika modalnya habis karena kerugian, ya, maka Anda tidak bisa melakukannya lagi dan tidak mungkin investasi atau trading itu meminjam dana dari atau menggunakan dana pinjaman, tidak mungkin, tidak dianjurkan. Kalau malah bukan tidak dianjurkan, akan tapi dilarang. Nah, bagaimana cara melindungi modal atau keuntungan yang telah dicapai? Biasanya yang keuntungan yang telah dicapai dan telah direalisasikan keuntungannya, maka dia akan menjadi tambahan modal. Nah, modal ini harus dilindungi. Caranya bagaimana ya? Nah, Warren Buffett, kita lihat aja, ada dua ekstrim nih. Warren Buffett adalah value investor ya. Value investor. Dia mempunyai aturan. Aturan pertama adalah jangan rugi. Anda kalau sudah ingin berinvestasi, Anda sudah memiliki tujuan ya, sasaran, yaitu jangan sampai rugi. Ya. Untuk apa kalau Anda berinvestasi sampai rugi? Nah, untuk aturan kedua, ya, lihat aturan pertama, kembali jangan rugi. Aturan pertama kan jangan rugi. Nah, bagaimana? Apa yang dilakukan dia? Secara singkat, saya ulangi kembali dengan apa yang dinamakan margin of safety ya. Di sini kita akan belajar nanti bagaimana apa itu intrinsic value, apa itu harga wajar. Kita dengan aturan Warren Buffett itu, untuk melindungi modal kita, kita hanya dianjurkan membeli harga-harga saham yang sedang diobral. Jadi harga saham dari perusahaan-perusahaan yang bagus, yang selalu memiliki kinerja keuangan, kinerja operasional yang baik, ya. Ketika harga sahamnya adalah sedang diobral, sedang dalam keadaan dapat diskon, dan ini mungkin karena ada risiko tadi, ya, kita kembali misalnya karena adanya risiko, ya, bisa saja harga saham itu meskipun perusahaannya baik, anjlok gitu. Karena peragaan perusahaan anjlok, maka harganya turun. Tetapi perusahaannya sendiri masih tetap perusahaan bagus. Nah, disitulah menurut Warren Buffett sebaiknya kita membeli saham yang memiliki MOS yang cukup bagus. Kalau harga sahamnya harga wajarnya 1.000, maka harga diskonnya misalnya minimumnya harus 40-50% diskonnya, dan itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Lalu ekstrim kedua adalah seorang trader terkenal, trader kelas dunia, George Soros. George Soros, aturan pertamanya jangan rugi, ya. Aturan keduanya, jika sampai rugi, usahakan rugi sekecil-kecilnya. Cut your losses as soon as possible. Jadi kalau Anda beli di harga 1.000, tiba-tiba Anda harganya turun, ya, menjadi misalnya 950, segera cut loss, segera likuidasi, segera jual lagi saham Anda. Jangan Anda membiarkan kerugian berlarut-larut, bertambah lama, bertambah besar. Lalu opsi kedua adalah kalau Anda sedang untung, usahakan keuntungan sebesar-besarnya, dengan nanti akan kita pelajari bersama apa yang dinamakan dengan let your profit run. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Saham apa yang akan kita beli? Ya. Kalau sebagai trader, sebagai investor, maka saham-saham dari perusahaan yang bagus, ya, yang harganya sedang didiskon. Biasanya kalau trader tidak usah melihat saham bagus atau saham jelek, tetapi saham itu sedang dimainkan, istilahnya, difavoritkan
oleh para big money, smart money, mereka-mereka yang memiliki, ya, dengan memainkan secara psikologis supply and demand. Yang biasanya ini adalah hukumnya hukum zero sum game, ya. Biasanya mereka mencari keuntungan dari trader-trader yang lalai, yang tidak punya ilmu, ya. Mereka jebak, ya. Dikiranya mereka naikkan harganya. Trader-trader yang tidak memiliki ilmu kejebak, ikut naik, sehingga pada harga naik masih ada trader yang beli, si yang profesional ini di situ dia menjual. Ya. Jadi ingat bahwa saham yang akan kita beli, kalau Anda investor, sebaiknya seperti saya katakan tadi pakai cara Warren Buffett, cari harga saham yang sedang obral dan diskon setinggi-tingginya. Ya, dan itu mungkin terjadi dan ada pelajarannya. Sedangkan untuk trader, lihat aja, ini sudah saya sampaikan di dalam pelajaran sebelumnya. Lihat kalau Anda tidak melihat juga silakan lihat di YouTube, adalah dengan memperhatikan penawaran dan permintaan akan saham tersebut. Jadi kita lihat hukum supply and demand dan hukum harganya bagaimana. Kalau supply-nya banyak, demand-nya kecil, maka harganya akan turun. Kalau demand-nya besar, supply-nya kecil, maka harganya akan naik. Itu yang diperhatikan, tidak memperhatikan MOS atau MOS yang dilihat oleh Warren Buffett tadi. Selanjutnya kapan kita beli, ya, dan kita kapan jual. Jadi kalau Warren Buffett mengatakan jika MOS-nya sedang tinggi. Sedangkan kalau sebagai trader, George Soros, kita melihat secara teknikal ada sinyal-sinyal bisa memperlihatkan indikator yang bisa memberikan sinyal beli dan sinyal jual. Lalu kapan kita jual? Sama, itu menggunakan, kalau Warren Buffett itu karena harga dibelinya sangat murah, mungkin dia akan simpan selama-lamanya, ya. Karena dia beli murah sekali, pasti harganya akan naik terus. Kalau turun, tidak akan turun lebih daripada harga yang semula dia beli, ya, kalau Warren Buffett. Atau ada lagi pendekatan lain, saya belajar dari Adam Khoo di Singapura, bahwa oke lah kita kalau sebagai investor, kapan kita jual, ya, kalau lagi jelek-jelek sekali ya jual jika harganya misalnya sudah 20 atau 30% dari harga beli kita, ya. Itu sudah turun, ya. Berarti sudah jelek, sudah ekstrim turunnya. Jadi itu bisa kita jual kalau kita sebagai investor. Akan tetapi kalau sebagai trader, kapan kita jual adalah jika kita beli lalu tiba-tiba harganya turun, cepat-cepat jual. Jangan biarkan kerugian menjadi tinggi. Selanjutnya, berapa banyak yang modal yang kita sediakan? Ini juga harus kita perhatikan. Selanjutnya, berapa posisi pada setiap transaksi? Kita juga harus perhatikan. Jangan kita punya modal 50 juta, ya, dibelikan 50 jutanya ke saham PTBA semua atau ke saham Telkom semua, jangan, ya. Dari dibagi-bagi, diversifikasi, ya, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Sampai juga harus disisakan sebagian sebagai uang tunai. Kalau punya 100 juta misalnya, siapkan selalu uang tunainya itu 10 juta, yang lainnya adalah di saham di saham PTBA, di reksadana, dan lain-lain. Lanjutnya, berapa saham setiap posisi sebaiknya kita miliki, ya. Selanjutnya, berapa persen dari modal kita siapkan untuk setiap instrumen investasi, ya. Nah, ini yang harus saya kasih warna kuning itu, apa yang dinamakan dengan money management. Oke, saya lanjutkan. Mengetahui cara melindungi modal dari risiko-risiko yang ada. Pertama adalah dengan money management. Kita mengenal aturan 2%, kita mengenal aturan 6%, ini terutama bagi trader, ya. Kalau bagi investor, money management-nya itu adalah
tidak mengenal aturan-aturan ini ya, karena dia membeli di harga murah sekali. Dia diem aja karena saya ada dia beri di harga murah waktu keadaannya dalam keadaan yang tidak terlalu baik pasarnya ya, bisa sedang resesi dan lain-lain, pandemi seperti 2 tahun yang lalu ya. Karena dia sudah mengetahui bahwa harga sahamnya itu murah, dia memperkirakan saham itu tidak akan harganya lebih rendah dari itu lagi. Sehingga dia tidak akan menjual sahamnya. Tetapi untuk trader dikenal apa yang dinamakan dengan aturan 2% dan aturan 6%. Lalu juga jumlah posisi di dalam setiap transaksi atau position size. Lalu manajemen risiko, mereka mengenal dengan istilah stop loss, trailing stop, reward risk ratio, dan melakukan diversifikasi. Saya ingin ulangi dulu ya tipe-tipe risiko ini ya. Risiko investasi kemungkinan bahwa investasi akan gagal atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau mengalami kerugian. Risiko investasi itu bisa terjadi karena apa? Bisa saya sampaikan pertama. Pertama adalah risiko ekonomi. Terjadi resesi, inflasi meningkat, ya. Harga saham turun. Ya. Kedua, risiko politik, ketidakstabilan politik, sehingga para investor itu ragu-ragu untuk melakukan investasi. Ini stabil nggak negara ini? Selanjutnya adalah risiko kejadian-kejadian luar biasa. Apa kejadian-kejadian luar biasa itu? Kejadian-kejadian luar biasa itu diantaranya adalah kita baru saja mengalami saat ini, ya 2 tahun yang lalu, ya, sampai tahun 2021 adalah pandemi. Ya. Di situ ketidakpastian mengenai investasi ya timbul ya. Risikonya menjadi besar. Selanjutnya kejadian luar biasa itu antara lain contohnya adalah ada kerusuhan ya. Kerusuhan investor yang akan panik ya. Jadi dia istilahnya ragu-ragu untuk berinvestasi. Lalu di samping risiko kerusuhan juga adanya terorisme misalnya. Itu bisa dimasukkan sebagai risiko investasi. Sering terjadi teror di negara yang bersangkutan di tempat di mana dia berinvestasi. Lalu ada lagi risiko perang. Ya. Nah, risiko perang ini contohnya adalah sekarang perang Ukraina dan Rusia. Ya. Di mana harga bahan bakar naik, pasar tidak menentu, ya, pasokan pangan yang datang dari Rusia dan Ukraina sebagai penghasil gandum yang terbesar di dunia menjadi turun, menjadi gagal, timbulnya kelaparan di mana-mana. Itu adalah merupakan termasuk dalam risiko investasi. Saya agak lupa tadi menyampaikan slide dari risiko investasi. Meskipun rasanya saya tadi sudah saya buat kok tidak ada. Gitu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah ini tipe risiko, saya ulangi, risiko ekonomi, ya, resesi, inflasi, ya, risiko politik, ya, ketidakstabilan pemerintahan, ya, ini menimbulkan keraguan dalam berinvestasi. Lalu risiko kejadian luar biasa, pandemi, kerusuhan, terorisme, perang. Risiko pasar ya, risiko pasar itu harga bisa turun naik, bukan dikarenakan risiko di ketiga risiko yang di atas ini, ya, bukan disebabkan oleh tidak disebabkan oleh ketiga risiko yang sini, ya, akan tetapi disebabkan oleh risiko pasar. Kalau bicara pasar, maka kita bicara mengenai supply and demand, ya. Jadi kalau risiko pasar adalah tidak disebabkan oleh risiko yang dalam kotak ini,
tetapi risiko yang disebabkan oleh supply and demand, yang dimana dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang profesional untuk terutama memanfaatkan mereka-mereka yang istilahnya ignorance, kelalaian, tidak memiliki ilmu dan lain-lain. Dan yang tidak memiliki ilmu itu bukan dari investor-investor kecil aja, banyak juga investor besar, ya. Banyak juga investor-investor besar. Itu yang mereka pergunakan. Contohnya investor-investor besar itu apa? Dana pensiun, ya, perusahaan asuransi dan lain-lain. Mereka biasa menyimpan sebagian sahamnya di mana? Sebagian dananya di mana? Di saham. Lalu apa terjadi? Karena kelalaian, tidak mengerti ilmu investasi, mereka menjadi korban para big money, smart money, mereka profesional. Contoh dari ini adalah banyak sekali. Saya tidak usah menyebutkan nama-namanya, meskipun saya juga menjadi salah satu korban dari kelalaian tersebut, ya, dari mereka-mereka yang terutama adalah perusahaan-perusahaan asuransi yang menyimpan dana pensiun. Pelaku-pelakunya sekarang ini sudah ada yang dipenjara. Pelaku-pelaku dana pensiun yang jumlahnya triliunan. Nah, kalau kita ignorance, kita masuk ke posisi ini, maka ini menjadi tipe risiko investasi yang kita miliki, yang kita alami. Sekarang saya ini ada misalnya kira-kira dana saya, jika terjadi sesuatu pada saya itu berhak mendapatkan klaim, ya, miliaran. Akan tetapi karena si perusahaan tersebut ignorance, saya tidak yakin bahwa uang saya itu akan kembali, ya, karena adanya ignorance dari perusahaan yang bersangkutan yang tidak memiliki keahlian di dalam berinvestasi, menyimpan dananya di perusahaan-perusahaan yang antah berantah, sehingga terjadi kerugian triliunan sehingga dia tidak bisa membayar nasabahnya, ya. Oke. Selanjutnya, nah, aturan 2% dan aturan 6% ini dilakukan untuk trader, ya. Aturan 2% itu apa? Kalau Anda seorang trader, ya, nanti mungkin ini agak saya terlalu advance, tapi perlu saya sampaikan, ya. Karena ini secara detail nanti bagi mereka-mereka yang serius, saya akan menyampaikan pelajaran ini pada sesi-sesi berikutnya. Dan pelajaran ini akan saya sampaikan khusus misalnya untuk 2% dan 6% aja, itu mungkin satu sesi lah. Saya sampaikan setengah jam menggunakan. Tapi ini pengenalan dulu, ya. Sehingga jangan ragu-ragu Anda mengikuti YouTube G-Club Investcare saya yang akan melanjutkan sesi-sesi semacam ini yang akan saya upload secara rutin di channel saya, ya. Saya kembali sekarang, aturan 2% dan 6%. Aturan 2%, jangan biarkan kerugian dalam setiap posisi, maaf ini bukan tapi dalam setiap posisi, melebihi 2% dari total modal Anda. Ingat, bahwa ini ada yang salah interpretasi. Jangan biarkan kerugian dalam setiap posisi melebihi 2%, katanya. 2% itu berarti cut loss-nya harus 2%. Bukan. Ya. 2% dari total modal Anda. Jadi kalau modal Anda 100 juta, jangan dibiarkan dalam setiap posisi, misalnya Anda membeli Telkom 20 juta, lebihnya
ruginya 2% dari total modal Anda. Total modal Anda berapa? Tadi adalah 100 juta. Bukan 2% dari Telkom yang dibeli 20 juta, bukan. Tapi 2% dari 100 juta. Nanti saya akan sampaikan perhitungannya. Aturan 6%, jangan biarkan jumlah seluruh kerugian posisi Anda melebihi 6% dari total modal Anda. Jika melebihi, hentikan trading Anda pada bulan yang bersangkutan. Ini terutama untuk para trader ya. Pelajari di mana kesalahan Anda dan baru mulai trading lagi pada bulan-bulan berikutnya. Oke. Aturan keampuhan ya, keampuhan aturan 2%. Jika Anda asumsinya Anda tuh rugi terus ya. Rugi terus. Modal Anda 100 juta. Ya. Tadi aturannya mengatakan jangan biarkan setiap posisi kerugiannya lebih dari 2% dari modal Anda. 2% itu kalau rugi 2% berarti tinggal 98 ya. Rugi lagi 2% tinggal 96. Rugi lagi 2% tinggal 94. Rugi lagi 2% tinggal 92. Rugi lagi 92% tinggal 90 dan selanjutnya. Bayangkan dengan memakai aturan ini Anda rugi terus ya. Tetapi ruginya Anda batasi 2% dari total modal Anda, maka sampai 77 kali Anda rugi. Saya lihat ya, kalau Anda terus-menerus rugi 2% dari total modal Anda, totalnya misalnya 100 juta ya. Terus-menerus rugi aja 2%. Akan tetapi aturan 2% itu Anda pakai terus ya. Maka sampai 77 kali Anda mengalami kerugian total 2% dari total modal Anda masih punya modal 21 juta. Hanya saja nantinya kalau modal Anda berkurang, maka 2% itu bukan dari 100 juta lagi. Bukan dari 100 juta lagi. Akan tapi dari 2% dari sisa modal Anda karena sebelumnya rugi terus ya. Jadi di sini kita melihat kalau Anda rugi di sini 100 juta, 2% dari 100 juta adalah 2 juta, tinggal 92 juta. Kalau Anda rugi di sini jangan biarkan 2% bukan dari 100 juta akan tetapi dari 98 juta. Kalau Anda rugi di sini 2% bukan dari 100 juta akan tetapi dari 85 juta. Kalau Anda rugi di sini di 74 trading ke 74 kali, maka kerugian Anda harus dibatasi 2% dari 23 juta. Bukan dari 100 juta. Dengan mengikuti formula ini, selama 77 kali Anda trading akan masih ada sisa modal Anda ya. Nah, permasalahannya apakah iya Anda ini akan rugi terus sampai dengan 77 kali ya. Kalau rugi terus betul-betul Anda artinya tidak pernah belajar. Ya. Luar biasa kalau dari setiap trading Anda rugi 2% sampai 77 kali trading rugi terus 77 kali. Artinya apa? Anda tidak mempersiapkan diri yang dengan baik. Kedua, Anda tidak belajar dari pengalaman. Harusnya rugi misalnya rugi 5 kali berturut-turut ada di sini, Anda sudah harus mempelajari kenapa saya rugi sampai 5 kali berturut-turut, di mana ruginya. Kalau Anda belum belajar, belum mengetahui ilmu-ilmunya, pasti tidak akan mengetahui
di mana Anda ruginya, artinya Anda lalai, ignorance, ya. Akan tetapi jika Anda telah belajar, ya, telah mengetahui cara-cara trading dengan benar, Anda akan mengetahui mengapa saya sampai 5 kali berturut-turut rugi. Dicari sebab-sebabnya. Nah, Anda akan menemukan solusi. Atau Anda jika tidak bisa menemukan solusi, tanya kepada advisor Anda, kepada guru Anda. Saya tanya kepada G-Club Investcare, kepada Eyang Ratman, dan lain. Mengapa Eyang kok saya rugi terus? Banyak yang dulu, pada waktu saya mengajar kira-kira belasan tahun yang lalu, banyak yang konsultasi ini. Dan saya beritahukan cara-caranya untuk mengatasinya, ya. Selanjutnya, ini keampuhan 6%. Ya. Demikian juga keampuhan 6% adalah sama dengan tadi, ya. Hanya saja tinggal 91%. Keampuhan 6% itu begini, kalau misalnya Anda sudah punya posisi, ya, 5 saham, PTBA, Telkom, BBRI, dan lain-lain, 5 saham, lalu rugi semua. Ternyata total kerugiannya itu sudah 6% dari 100 juta. Anda harus berhenti dulu. Ya. Anda, mengapa saya kok sampai sekarang ini sudah rugi 6%? Anda harus berhenti dulu. Lalu Anda pelajari mengapa saya rugi. Berhenti istilahnya di bulan yang bersangkutan. Mengapa saya rugi? Kalau sudah ketemu, sudah mendapatkan solusinya, baru Anda melakukan trading kembali. Melakukan transaksi kembali. Ya. Nanti kita silakan. Nah ini, ya. Ingat, ini secara teoritis saja saya sampaikan. Kalau modal Anda 200 juta, maksimum loss kan tadi mengatakan aturan 2%, 2% kali 200 juta. 4 juta maksimum loss. Ya enggak? Camkan nih. Kalau Anda memiliki modal 200 juta, maksimum loss adalah 2%, kan? Aturan 2%. 2% dari 200 juta adalah 4 juta. Sekarang Anda beli Telkom, ya, sebesar 20 juta. Ada yang bisa menjawab berapa persen cut loss-nya? Silakan dijawab di chat room. Saya ulangi, ya. Kita punya modal, bentar, kita punya modal 20 juta. Kita punya modal 20 juta. Tadi ada aturan 20%, maksimum kerugian harus 2% dari 20 juta, yaitu 4 juta. Kita beli Telkom, harganya, let's say, 20 juta. Kita beli Telkom 20 juta rupiah. Nah, ada angka 200, angka 2%, angka 4 juta, angka 4 juta, ya. Ada angka ini Telkom nih, ya. Ada Telkom 20 juta. Maksimum cut loss berapa persen? Ya, 4 juta dibagi 20 juta. Berapa tuh? 1/5 kan? Berarti 20%.
Jadi bukan 2%, cut loss-nya bisa 20%. Akan tetapi, jika Anda beli Telkomnya sebesar 40 juta, berapa cut loss-nya? 4 juta dibagi 40 juta, jadi 10%. Ya. Jika Anda beli Telkomnya 100 juta, rupiah, maka cut loss-nya adalah 4 juta per 102 juta, jadi 2,5%. Tambah besar posisi Anda dalam pembelian satu saham, maka tambah kecil cut loss-nya yang harus dilakukan oleh Anda. Nanti bisa ditanyakan ya, kalau belum ngerti. Oke. Perlunya cut loss segera. Nah, kasus 1, beli saham ABCD, harga 4.000, harga turun dan cut loss di 5%. Harga ABCD turun deras sampai ke 1.000. Ya. Rugi hanya 200 rupiah. Jadi, udah kita punya modal. Kasus 2, membiarkan harga turun sampai 1.000 rupiah. Dengan harapan harga akan kembali. Sampai kapan ABC berhasil kembali ke 4.000? Nah, sekarang saya ini mereka yang sudah berpengalaman ya. Harga saham misalnya 1.000 rupiah. Oke, di sini 4.000 rupiah. Harga sahamnya 4.000 rupiah. Saham tersebut turun menjadi 3.000, membiarkan turun sampai 1.000 rupiah. Turun 75% kan, dari 4.000 turun ke 10.000, dari 4.000 rupiah per saham, turun dia ke 1.000, lalu dibiarkan aja, tidak cut loss kita. Nah, bagi yang telah berpengalaman, berapa lama kira-kira harga saham ini dari 1.000 rupiah kembali ke 4.000 rupiah? Ada yang bisa menjawab? Wah, tidak ada yang bisa menjawab ya. Lama sekali loh kembalinya. 3 tahun, 4 tahun. Bayangkan harus saham tersebut, ini Bu Feni benar nih, Feni benar nih. Saham tersebut harus naik 400% untuk kembali ke 4.000 ya. Jadi bayangkan saham itu harus naik 400% kembali ke 4.000. Ini namanya mungkin dari 1.000 kembali ke 4.000 itu namanya sampai menunggu gajah bertelur. Gajahnya nggak telur-telur, jadi nggak akan terjadi. Nah, ini terjadi pada salah satu saham di Indonesia dulu. Saham itu populer sekali. Sampai harganya itu 8.000 rupiah. Bagus kalau dianggapnya. Tiba-tiba dalam perjalanannya saham itu melorot terus. Karena ada kepercayaan pada waktu saham tersebut turun dari 8.000 rupiah ya ke harga-harga selanjutnya, ke harga-harga waktu itu sahamnya sempat mencapai 8.000 rupiah. Mungkin ada yang tahu nih sahamnya apa ya, 8.000 rupiah. Wah, karena istilahnya mitos bahwa saham ini
saham luar biasa, saham berlian, mutiara dalam lumpur, pasti kembali harganya. Dan saham tersebut kembali turun sampai pada suatu waktu, maaf saja, ke Rp50. Banyak yang beli di Rp8.000 tidak lari waktu sahamnya turun, karena ya menganggap saham ini mutiara dalam lumpur, akan selalu bersinar, akan selalu jernih. Sampai harga sahamnya turun ke 50 pun dia masih percaya bahwa saham tersebut mutiara. Ya. Dan sekarang saham tersebut naik luar biasa, harganya menjadi 150. Nah, yang bersangkutan yang beli di 8.000 ini bilang, wah lihat kan, betul lah, gua bilang katanya. Ini mutiara, sekarang buktinya apa? 50 sudah naik ke 150. Dia lupa bahwa dia bukan belinya di harga 150, akan tapi di harga di 8.000. Dia masih rugi 7.850. Masih mengatakan saham ini saham mutiara. Ini terjadi. Coba bayangkan kalau dia waktu 8.000 ini dia turun 2% atau turun 3%, langsung dia jual, maka dia punya cash. Cash is the king. Nah, ini banyak terjadi. Jangan sampai terjadi yang begini ya. Jadi kalau saham Anda turun dan Anda seorang trader, ya, segera kalau bisa saham itu dijual. Silakan nanti kalau ada yang bertanya mengenai kasus ini. Saya lanjut ya. Berapa persen harga harus naik? Nah, ini dijawab oleh Ibu Feni ini tadi ya. Agar imbaslah membiarkan kerugian berlarut-larut turun. Ya. Harga per bulan 1.000. Berlarut-larut turun. Dibiarkan sampai harganya menjadi Rp200. Membiarkan ya turun sampai Rp200. Bayangkan untuk kembali ke harga 1.000, jadi harga semula adalah, lihat nih, 1.000. Dia biarkan turun sampai harganya 200, tidak cut loss. Dengan harapan saham tersebut akan kembali ke 1.000. Untuk kembali ke 1.000, saham terus harus naik berapa persen? Harus naik 400%, baru dia kembali ke harga 1.000 lagi. Coba kalau dia cut loss-nya di sini, di 980. Supaya kembali, naiknya cukup 2,04%. Kalau 2,04% itu, saya kira kemungkinan kenaikannya akan cepat, kenaikan kembali. Ya. Ini banyak terjadi dengan membiarkan seorang trader membiarkan kerugian berlarut-larut. Jadi sudah keluar dari pakemnya George Soros. Jangan rugi. Kalau rugi, buatlah ruginya sekecil-kecilnya gitu.
Selanjutnya, nah, cut loss dikaitkan dengan jumlah posisi dimiliki dibandingkan terhadap modal yang dimiliki. Setiap posisi persen stop loss dapat berbeda. Jadi bukan setiap posisi stop loss-nya 2%, ya. Bukan. Jadi jangan aturan 2% itu bukan berarti bahwa setiap stop loss itu adalah 2%. Aturan 2% itu mengatakan bahwa tergantung kita beli sahamnya berapa banyak, lalu dikaitkan dengan modal kita berapa. Bisa saja cut loss-nya itu bukan 2%, bisa saja 10 atau 20% kalau kita beli sahamnya sedikit terhadap modal kita yang banyak. Nah, lalu ada lagi cut loss dikaitkan dengan technical stop loss, yaitu dengan menggunakan technical stop loss, ya, garis support, lower channel, garis moving average, Fibonacci. Nah, ini akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Lalu persentase stop loss itu ya feeling kita lah. Saya akan stop loss di 5%. Akan tetapi akal-akal baiknya stop loss-nya itu dikaitkan dengan aturan 2%. Pasti banyak yang bertanya-tanya. Apalagi yang baru mengerti, ya, yang baru belajar. Nah, ada lagi let profit run. Let profit run itu biasanya kita itu kalau saham rugi dibiarkan, saham untung cepat-cepat dijual. Dan ini biasa dan terjadi juga biasanya pada saya pun sering terjadi. Akan tetapi sebaiknya kalau saham yang naik itu ya dipertahankan. Nah, nanti takut turun, Pak, katanya. Ada caranya. Jika profitnya sudah tinggi sekali, maka Anda bisa melakukan 3 pilihan ini. Anda bisa melakukan 3 pilihan ini. Pertama, menjual semua sesuai dengan target profit. Anda beli di harga 100. Sahamnya sudah naik menjadi 120. Target Anda 110 misalnya naiknya, targetnya 10% naik, tapi sudah naik 20%. Anda bisa melakukan jual semuanya karena target profit Anda sudah tercapai, yaitu 10%. Jika Anda target profit, nah, pentingnya melakukan trading plan, ya, lakukan perencanaan trading. Oke, di dalam setiap perjalanan trading, Anda harus menentukan rencana keuntungan Anda berapa persen. Sekarang misalnya harga saham 100 rupiah, Anda beli. Anda merencanakan untung 10%, 110. Saham tersebut naik 110. Berarti target profit Anda sudah tercapai. Nah, ada 3 pilihan yang Anda bisa lakukan terhadap saham tersebut. Pertama adalah karena profit targetnya, target keuntungannya sudah tercapai, yaitu 10%, Anda jual semua. Karena sesuai dengan target Anda. Opsi kedua, tidak menjual dengan harapan harga akan bergerak naik terus, ya. Jadi tidak menjual. Karena harapannya adalah Anda akan mengharapkan saham itu
harganya naik terus. Boleh, akan tetapi jangan lupakan Anda memasang stop loss yang baru. Anda harus membuat stop loss yang baru. Anda sudah mencapai 110, nah Anda ingin menjadi 120 ruginya, untungnya menjadi 20%. Boleh, tetapi stop loss-nya yang 110 ini harus dilindungi. Maka Anda misalnya pasang stop loss-nya di harga 108. Di harga 108 ya. Sebentar. Ini saya jatuh. Mouse di harga 108. Ternyata harga tersebut tidak sesuai dengan keinginan Anda. Instead of naik terus, dia turun. Akan tetapi karena Anda pasang stop loss di 108, maka Anda terjual di 108. Nah, karena Anda beli 100, Anda sudah lindungi pakai trailing stop, pakai stop loss baru. Saham tersebut secara otomatis terjual di 108, Anda masih untung 8%. Opsi ketiga adalah menjual sebagian. Opsi ketiganya adalah jual sebagian. Opsi ketiganya jual sebagian. Sebentar. Jual sebagian. Kalau sahamnya naik, Anda menyesal karena sudah menjual sebagian. Sebetulnya Anda tidak menyesal, Anda tetap untung. Ya, karena untung saya baru menjual sebagian. Jadi masih memiliki saham yang harganya naik. Tiba-tiba harganya turun. Anda pun tetap untung, ya. Karena apa? Karena kan Anda sudah jual sebagian. Sudah ada keuntungan. Baik opsi kedua maupun opsi ketiga, jangan lupa pasang stop loss yang baru. Dalam kasus kedua dan ketiga, maka diperlukan cara untuk melindungi profit yang telah terrealisasi. Cara tersebut adalah dengan memasang trailing stop. Bisa ditanyakan nanti ya. Trailing stop adalah stop loss yang diletakkan secara berjenjang mengikuti kenaikan harga untuk melindungi profit yang belum terrealisasi karena ingin melakukan net profit run. Jadi ingin melanjutkan keuntungan Anda ya. Ini contoh perhitungan. Dalam setiap transaksi ditargetkan profit 20% dan stop loss 5%. Reward rasionya 5:1 ya. Nah, ini jangan lupa juga kita menentukan reward risk ratio ya. Kalau target profit 20%, stop loss-nya 5%, maka reward rasionya, ini saya salah, harusnya 4:1 ya. Harusnya bukan 5:1, tapi 4:1. Asumsi dalam 4 transaksi, Anda 1 kali untung 20%. Ruginya 3 kali untung, tetapi Anda pasang stop loss-nya di 5%. Ya. 3 kali rugi pun kerugian Anda masih lebih
rendah daripada 1 kali keuntungan Anda. Ini yang dimaksudkan dengan reward risk ratio ya. Meskipun rugi lebih sering dari untung, masih bisa diperoleh untung 5%. Secara TA, reward ratio yang bagus bisa dicari. Menentukan waktu yang baik untuk membeli atau menjual. Follow the trend until its end. Ikuti tren sampai dengan dia berakhir. Beli hanya pada waktu uptrend, jual pada waktu downtrend. Jangan melawan tren. Ya. Baca harga dan grafik harga dan volume. Keduanya telah mencerminkan apa yang terjadi. Baca indikator-indikator untuk menerjemahkan grafik harga. Indikator-indikator tersebut bisa memperlihatkan bahwa waktunya beli atau waktunya jual, saham tersebut apakah dalam jenuh beli, overbought, apakah dalam jenuh jual. Ya. Biasanya orang-orang yang ingin membeli harga dalam keadaan dengan harga rendah, mereka membeli dalam keadaan jenuh jual. Orang sudah bosan menjual. Hati-hati membeli saham-saham yang jenuh beli di overbought ya. Bahwa kemungkinan mereka akan pada take profit, sehingga kalau Anda beli di daerah ini, Anda bisa menjadi korban-korban yang mereka yang melakukan take profit. Indikator dapat memberikan konfirmasi tanda-tanda jual atau tanda beli. Nah, disiplin ya dan pengendalian emosi. Menegakkan disiplin dan melakukan pengendalian diri. Buatlah rencana sebelum Anda melakukan transaksi trading plan. Ya. Elemen dari trading plan ini penjelasannya adalah trade setup, menentukan kriteria apa saja yang mendorong kita melakukan transaksi. Kapan kita masuk, kapan ingin kita keluar. Menentukan kapan kita masuk ya. Menentukan di harga berapa kita masuk. Menentukan di mana kita harus melakukan stop loss jika harga melawan keinginan kita. Menentukan di harga berapa kita akan melakukan take profit. Membandingkan membandingkan entry dengan exit untuk menentukan seperti yang saya katakan tadi adalah reward risk ratio. Menentukan keputusan let profit run dengan cara-cara melindungi keputusan let profit run dengan trailing stop. Tadi ada opsi pertama, opsi kedua, dan opsi ketiga. Melaksanakan trading plan secara konsisten dapat menghindarkan kita dari keadaan-keadaan yang sifatnya emosional yang diakibatkan adanya fluktuasi harga serta mendorong kita untuk melakukan trading dengan disiplin yang tinggi. Ya, kita disiplin terhadap trading plan kita. Demikian presentasi saya stop share saya di sini. Selanjutnya bagi yang akan bertanya silakan bertanya ya. Tapi tanya jawabnya tidak akan saya rekam supaya YouTube-nya tidak terlalu panjang nanti.